Selamat datang di channel Komuno Anime, channel yang membahas seputar One Piece. Pada video ini Mimin akan mereview One Piece chapter 1057. Selamat menyaksikan. Judul chapternya adalah Tirai Terakhir, dan ini adalah chapter terakhir untuk arc Wano Kuni. Bagian covernya menunjukkan Caesar menggunakan serangan gas beracun kepada Katakuri dan Oven yang sedang menyerang keluarga Fishsmoke. Masuk ke cerita, bagian awal menunjukkan suatu pertunjukan yang berlangsung di ibu kota bunga. Pertunjukan itu mengisahkan pertarungan Onigashima. Bagian awal menggambarkan suasana Onigashima yang mencekam. Lalu raungan naga biru Kaido dan hewan-hewan buas pun terdengar. Di pelabuhan Habu, para daun merah bersiap untuk berguguran. Arena pertarungan pun sudah terlihat di depan mata untuk membalas dendam Oden Kozuki yang akan dilakukan oleh para samurainya. Nah, di sini terlihat sosok seorang guru yang sedang bercerita. Suasana pertunjukan pun diperlihatkan dan cerita sudah menggambarkan banyak rintangan yang menghadang. Tapi para samurai Akazaya tetap teguh untuk mencapai tujuannya dan malam festival api pun dimulai. Kemudian scene berganti ke dekat pelabuhan Tokage. Di sini Momonosuke terkejut karena Yamato tidak jadi ikut berlayar. Yamato pun mengatakan dia akan tetap di Wano dan dia sudah membicarakan hal itu kepada Luffy. Kinemon dan Momonosuke cukup bingung dengan keputusan Yamato, tapi anak Kaido itu menjelaskan bahwa dia ingin memulai perjalanannya seperti Oden Kozuki, yaitu bermula dari mengelilingi Wano dulu, setelah itu baru ke dunia luar. Sementara itu naga Momonosuke semakin kesal dan dia merasa dikerjai oleh Luffy, karena Luffy tidak berpamitan kepadanya. Selanjutnya Momonosuke mengingat beberapa peristiwa, dimulai dari ketika Kaido akan menjatuhkannya dari atas kastil Oden. Lalu ada juga ketika dia baru bertemu dengan Luffy. Selanjutnya saat dia dan Luffy berkelahi seperti anak kecil. Saat itu Luffy dan Momo terlihat saling mengejek. Lalu Momo mengingat saat momen Luffy memberi semangat untuk dirinya di Pulau Zu. Kemudian ada juga saat mereka memutuskan untuk membentuk sebuah aliansi. Lalu Momonosuke pun mengingat saat dia ditangkap oleh Kanjuro. Saat itu Luffy menguatkan Momo dan memintanya untuk bertahan. Kemudian ada saat-saat kritis di mana Kaido bertanya siapa nama Momonosuke. Momonosuke pun menjawab dengan penuh keberanian bahwa namanya adalah Kozuki Momonosuke, orang yang akan menjadi Shogun Wano Kuni. Lalu ada juga momen saat Momonosuke baru menjadi naga yang besar dan Luffy memintanya untuk mengatasi permasalahan di Onigashima. Dan Luffy pun berjanji bahwa dia akan bisa mengalahkan Kaido. Ya, kembali ke masa sekarang, Momonosuke masih merasa bahwa Luffy itu kejam karena tidak mengindahkan banyak kenangan mereka. Pikiran liar Momonosuke tentang Luffy semakin besar. Dia menganggap perilaku bebas Luffy itu sudah kebablasan dan sudah berubah menjadi sikap yang tidak sopan. Kinemon pun jadi ikutan marah karena Shogun Negeri Wano yaitu Momonosuke sudah diperlakukan dengan tidak sopan oleh Luffy. Sementara itu Yamato mengatakan Kinemon dan Momo terlalu berlebihan. Ya, selanjutnya kita beralih ke pelabuhan Tokage. Di sini Luffy, Kid dan Law sudah siap untuk berangkat. Law pun mengingatkan bahwa aliansinya sudah berakhir. Jadi jika bertemu lagi mereka akan menjadi musuh. Tak lama kemudian kru topi jerami dikejutkan dengan kedatangan Momonosuke, Kinemon dan Yamato. Momonosuke dan Kinemon terlihat marah, hanya Yamato saja yang ceria bertemu dengan Luffy. Nah, dengan marah naga Momonosuke kembali ke wujud manusianya. Luffy pun terkejut melihat hal itu. Momonosuke langsung menyergap Luffy hingga terjatuh ke tanah. Kinemon juga meminta penjelasan mengapa Luffy pergi tanpa berpamitan kepada mereka berdua. Sementara itu, Momonosuke dengan marah terlihat akan mengatakan sesuatu. Nah, ternyata di sini Momonosuke malah menangis dan dia meminta Luffy agar tidak pergi.
Luffy dan Kinemon terlihat bingung, sementara itu Momonosuke masih menangis sambil menundukkan kepalanya. Para kru topi jerami yang lain tampak terharu dengan Momo, dan Momonosuke menyampaikan rasa terima kasihnya yang besar atas jasa-jasa Luffy dan rekan-rekannya. Zoro menganggap kelakuan Momo itu memalukan, tapi Nami bisa memahami bahwa Momonosuke hanyalah anak-anak bertubuh dewasa. Setelah itu Luffy meminta sesuatu dari Usopp, dan hal itu sudah dipersiapkan. Nah, sebuah kain hitam pun mendarat di wajah Momonosuke yang sedang menangis. Luffy mengatakan bahwa dia sudah menunggu Momo di pelabuhan itu untuk menyerahkan hadiah ini. Luffy pun menganggap Momo tetaplah anak-anak, bahkan seperti adiknya sendiri. Ternyata Luffy memberikan Momonosuke sebuah bendera bajak laut topi jerami yang sangat besar. Luffy pun berkata jika Momo mendapatkan kesulitan, maka ingatlah semua petualangan hebat yang sudah dilalui. Lalu letakkan bendera itu di suatu tempat. Jika ada orang yang akan mengacau, tunjukkan bendera itu pada mereka. Itu akan memberitahu mereka jika cari masalah dengan Wano berarti cari masalah dengan kami semua. Momonosuke pun jadi terharu mendengar kata-kata itu. Akhirnya Luffy berpamitan kepada Momonosuke, Kinemon, dan Yamato. Lalu jika mereka ingin menjadi bajak laut, Luffy akan segera datang dan membawa mereka berpetualang. Tapi Luffy tidak menerima seorang pengecut. Nah, kapal Sanigo pun meninggalkan pelabuhan. Luffy meminta Yamato untuk menjaga mereka, dan Luffy juga meminta Shogun Momo untuk berhenti menangis. Setelah Luffy pergi, Momonosuke menghentikan tangisnya. Dia pun bertekad akan menjadi kuat dan melampaui ayahnya, Kozuki Oden. Kinemon pun menantikan hal itu, tapi Yamato malah mengira Momonosuke sedang membicarakan tentang dirinya, dan Momo pun mengatakan tidak. Nah, dalam perjalanan, Nami mengarahkan kapal menuju Hakumai agar bisa turun dengan aman. Chopper dan Brook pun lega karena ada jalur aman. Sebelumnya mereka mengira harus menuruni air terjun untuk keluar dari Wano. Tapi Kid yang mendengar hal itu malah berkata jika jalur aman memang cocok untuk kalian, para pecundang. Nah, di sini kapal Luffy dan Law terlihat sudah berbelok untuk melalui pelabuhan yang aman. Lalu Luffy dan Law pun terlihat kesal dengan ucapan Kid. Ekspresi mereka seketika berubah. Akhirnya mereka berdua memilih untuk menuruni air terjun seperti yang dilakukan oleh Kid. Para kru mereka tak setuju, tapi Luffy dan Law tak mau kalah dari Kid. Akhirnya ketiga kapal bajak laut itu pun menuruni air terjun. Nah, di sini cerita pada pertunjukan di Ibu Kota Bunga berlanjut. Cerita itu menceritakan tentang bajak laut kuat yang ditemui oleh Momonosuke dan Kinemon. Kekuatan mereka bisa mengalahkan Raja Naga Kaido dan Oiran raksasa Big Mom. Di sini kita diperlihatkan ekspresi Luffy, Kid, dan Law saat melompat dari air terjun. Kemudian cerita beralih ke momen Hiyori dan Orochi, di mana Orochi yang sudah terbakar berusaha menyerang Hiyori. Tapi akhirnya Denjiro datang tepat waktu. Dia pun menyerang kepala terakhir Orochi dan membuat Orochi benar-benar mati. Nah, setelah Orochi dikalahkan, ada kilatan cahaya yang menandai kekalahan Raja Naga Kaido. Akhirnya awan gelap yang menyelimuti Wano selama 20 tahun berakhir dan berganti dengan langit yang cerah. Lalu suara orang-orang yang merayakan festival api di Ibu Kota Bunga berhenti. Karena Orochi yang harusnya sudah jadi abu ternyata masih bisa berkata-kata. Orochi mengatakan bahwa dendam keluarga Kozuki akan terus menghantui negeri ini dari generasi ke generasi. Tapi Putri Hiyori tidak gentar. Dia yang sudah menanggung penderitaan selama 20 tahun berani mengangkat kepalanya dengan tegar. Denjiro meminta Hiyori untuk mundur karena Orochi masih berbahaya. Tapi Putri Hiyori tetap ingin maju. Dengan tatapan tajam, Hiyori menatap Orochi dan kemudian akan mengeluarkan kata-katanya. Putri Hiyori pun menunjukkan sebuah kipas berlambang klan Kozuki, dan dia langsung menuju Orochi sambil bersiap mengucapkan sesuatu.
Nah, para penonton dan sang pencerita terlihat bersemangat untuk mengucapkan kata-kata yang sama. Lalu Putri Hiyori mengibaskan kipasnya dan mengatakan bahwa Kurozumi terlahir untuk dibakar. Para penonton pun meneriakkan kata yang sama. Di sini juga tergambarkan sosok Oden ketika akan dieksekusi, dan Putri Hiyori pun menangis. Setelah semua itu, hari-hari damai pun datang, di mana perseteruan dan pertarungan yang panjang bisa dihentikan. Akhir kisah yang bahagia, penuh perjuangan dan pengorbanan untuk menghidupkan lagi klan yang dianggap mati. Pengorbanan itu tidak akan pernah dilupakan. Dan inilah akhir kisah negeri para samurai Wano Kuni. Selanjutnya cerita kembali kepada Momonosuke yang sudah pulang ke ibu kota bunga dengan membawa bendera bajak laut topi jerami yang besar. Momonosuke pun mencari tempat yang tepat untuk meletakkan bendera yang sangat besar itu. Tirai terakhir negeri Wano pun akan tertutup. Selamat tinggal dan sampai bertemu lagi. Akhirnya tirai terakhir Wano sudah tertutup dan tekad yang diwariskan tidak akan pernah hilang. Ya, sampai di sini aja review Mimin untuk chapter 1057 ini. Mimin dari Gomu no Anime, terima kasih.